yang 4 ini yang penting sekali. Kalau 4 ini dilakukan, sekalipun bukan orang Kristen, ingat saudara, sekalipun bukan orang Kristen, maksimal 3 tahun, minimal 1 tahun, pasti kembali. Shalom sahabat John Pregador, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom. Hari ini kita bahas tentang ilmu guna-guna, ilmu pelet, dan bagaimana cara mengalahkan ilmu pelet, ilmu guna-guna. Saudara, dalam ilmu guna-guna, ilmu pelet itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan dasar yang disebut namanya pasang susu. Apa saudara? Pasang apa? Emas, berlian. Nah, pasang susu ini punya kekuatan jarak dekat. Punya kekuatan jarak dekat, itu maksimal itu adalah 100 hari, minimal 40 hari. Ada masa kadaluarsa. Dan cirinya orang pasang susu, dari jauh 10 meter, cantik sekali, begitu 3 meter, wujud asli. Dan kekuatannya hanya 1 pulau. Makanya jenis pasang susu ini, begitu ada yang kena, langsung keluar pulau, langsung kekuatannya netral. Karena apa saudara? Setan mau pindah lokasi harus ada izin mutasi, ada namanya nyebrang laut. Itu pasang susu. Nah, itu jarak dekat saja. Itu kalau putus kontak, tidak ada komunikasi, tidak ada telepon, setelah itu putus, nyebrang laut, selesai. Nah, itu namanya pasang susu, kekuatan jarak dekat. Yang kedua adalah jimat atau mantra pakai pengantara. Nah, kalau mantra pakai pengantara, itu ada yang pakai merica. Tahu merica, saudara? Lada. Begitu mantra diucapkan, mana yang diincer, langsung dilemparkan. Des, kena. Nah, tapi repotnya kalau salah ngenai bencong. Langsung bencongnya gini-gini loh. Kacau. Nah, setelah itu kembang kantil. Ada yang juga namanya itu kacang hijau, ada yang juga dari rambut atau mens, atau ada yang juga yang pakai bulu ketiak, macam-macam saudara. Pokoknya yang ada yang baju atau celana dalam, pokoknya yang pernah dipakai. Nah, itu mantra pakai pengantara, termasuk jimat seperti keris atau semar dodok. Nah, setelah itu ada yang juga ada yang pakai yang namanya itu tulisan gitu saudara. Itu kekuatan mantra pakai pengantara jimat, itu kekuatannya 100 maksimal 1000 hari. Berapa saudara? 100 sampai berapa saudara? 1000 apa? Hari. Dan itu saudara punya kemampuan sekalipun di luar pulau tetap kena, karena kemampuannya adalah 1 negara. Kalau beda negara lagi lain cerita, ada batas teritorial, nyebrang laut, harus ada izin mutasi. Nah, itu 100 sampai 1000 hari. Nah, yang ketiga adalah mantra langsung. Nah, mantra langsung itu kekuatannya sampai 15 tahun. Dan kalau tidak ada yang bisa melepas atau yang tidak tahu rahasia kelemahannya, maka orang tersebut gila. Kalau tidak bisa ada yang lepas, kecuali tahu rahasia kelemahannya. Nah, kenapa orang kena guna-guna bisa sampai lupa segalanya? Nah, di antara 3 ini
juga ada yang berbahaya lagi, yaitu susuk yang ditanam di kemaluan. Orang yang terkena korbannya itu seperti orang ketagihan terkena narkoba, habis sabu-sabu, setelah itu busa-busa, jadi kayak sakau gitu, saudara. Nah, semua 3 tingkatan susuk ini, 3 tingkatan mantra, semua tetap ada rahasia kelemahannya. Dan rahasia kelemahannya waktu diketemukan unsur air. Nah, cinta yang sejati lebih kuat melebihi cinta yang palsu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kenapa orang kena guna-guna bisa lupa semuanya. Nah, saya minta untuk contoh ini sini dulu. Saya minta ini ke sini. Ini dukunnya. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Ini contoh. Suami istri itu ada namanya ikatan batin. Ikatan batin ini bukan ilmu gaib atau mantra, tapi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kalau istri mengalami musibah atau masalah tanpa dikasih tahu, sang suami pasti terasa. Betul? Betul? Bukan lagi 2, tapi 1. Demikian kalau suami ada masalah atau musibah di luar negeri, kecelakaan, seorang istri pasti terasa walaupun tidak dikasih tahu. Namanya firasat. Ini misalnya suami istri ada hubungan batin, ikatan batin. Nah, setelah itu ada wewe gombel. Untuk contoh, saya minta ini ke sini, Bu. Contoh. Ini ibu pasiennya ngomong, Mbah Dukun, tolong peletkan guna-gunai akyang. Mau berapa lama? 15 tahun. Sesuai order. Ingat, semakin tahunnya semakin langsung seorang dukun akan mantra, bacakan mantra, namanya mantra pemutus jiwa. Mantra apa, Dara? Pemutus batin. Hubungan suami istri ini langsung diputus. Ini bisa diputus karena tidak harmonis. Kalau harmonis tidak bisa. Jelas, Dara? Kuat. Hubungan orang tua anak langsung diputus. Langsung ini ikatan batinnya digabungkan dengan ini. Apa yang terjadi? Ini akan lihat ini seperti ini. Tapi ini lihat ini seperti ini. Sehingga dia mandang ini seperti bidadari. Nah, ikatan batin ini disatukan sehingga orang yang terkena guna-guna lupa semuanya, anak, istri, dan keluarga termasuk orang tua, karena ikatan batinnya ini digabung jadi satu dengan namanya mantra pemutus batin dan penyatu batin. Makasih. Silahkan. Yang jadi pertanyaan, apa cirinya orang kena guna-guna? Karena orang kena guna-guna beda dengan dasar bandot. Pertama, 1 lawan 1. Pak, kemarin sama tetangga, setelah itu sama sekretaris, setelah itu sama pembantu. Ini kena guna-guna apa, Pak? Itu bandot. Karena orang kena guna-guna itu 1 lawan 1. Yang kedua, waktu malam Jumat atau malam tertentu ada bau wangi menyengat. Itu biasanya daun pandan atau kembang kantil atau melati. Itu di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Dan itu baunya wanginya gini, breng, lewat. Pak, kalau wanginya menetap, itu minyak wangi. Kasusnya beda lagi. Nah, jadi waktu malam tertentu, tengah malam, dan seorang anak kadang peka. Karena apa, Dada? Karena ada hubungan batin yang diputus. Makanya orang yang terkena guna-guna, itu keluarganya, itu selalu bermimpi aneh-aneh, Dada.
Karena itu tanda firasat, namanya ikatan batinnya diputus, ada akibat di situ, saudara. Yang kedua, bau apa saudara? Wangi. Yang ketiga, lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kalau bandot, lupa istri, ingat anak. Atau lupa anak, ingat orang tua. Tapi kalau kena guna-guna, dia tidak ingat. Yang keempat, tidak betah di rumah. Jadi kalau di rumah itu kayak tidak tahan, inginnya keluar terus. Nah, dan yang kelima, tidak suka dandan. Karena apa? Kekuatan gaib mempengaruhi jiwanya. Mempengaruhi apa, saudara? Mempengaruhi apa? Jiwanya. Sehingga dia tidak bisa ngurusi badannya sendiri. Kalau bandot lain, mau ke suatu tempat dia gini dia. Nah, kalau kena guna-guna, dia tidak ngurusi dirinya. Karena kekuatan roh itu menancap di jiwanya. Jelas, saudara? Menancap di mana, saudara? Jiwanya. Sampai dia itu lupa semuanya. Yang kelima, saudara. Nah, dan pada waktu di rumah, mondar-mandir sekitar pintu. Mondar-mandir sekitar apa, saudara? Mondar-mandir sekitar apa, saudara? Sekitar pintu. Nah, kenapa? Karena mantra itu pada waktu dikirim itu akan transit dulu ada di pintu utama. Jadi ingat, mantra setan pun ada tempat parkir. Itu tepatnya jam 6 sore. Dan pada waktu tengah malam, jam 12 malam, baru mantra masuk ke jiwa. Jelas, saudara? Mantra masuk mana? Ke jiwa. Nah, lupa istri, lupa anak, tidak betah di rumah. Dan yang keenam, yaitu pada waktu tidur, tengah malam, itu akan ada perang batin. Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mengikat untuk menguasai alam bawah sadar. Sehingga kalau tidur gini, saudara. Kenapa gini gerak-gerak gini? Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mencengkram. Jelas, saudara? Kekuatan roh, saudara, mencengkram. Dan ingat, keluarga pasti akan banyak mimpi-mimpi aneh. Biasanya mimpi ada ular. Nah, ular itu apa? Lambang setan. Jelas? Sering mimpi apa, saudara? Ular atau penampakan roh perempuan. Nah, bagaimana kelemahan guna-guna? Bagaimana cara mengalahkannya? Perlu sudah tahu, mobil sebagus apapun tidak dikasih bahan bakar, mogok. Nah, apa bahan bakar kekuatan gaib? Yang pertama, kelemahan ilmu guna-guna. Yang pertama, kalau keluarganya mengampuni, kasih. Semua kekuatan gaib, kekuatan mistik mengambil kekecewaan, akar pahit, dendam dalam diri manusia. Kalau istrinya kecewa, dendam, akar pahit, maka mantranya tambah hebat. Tetapi kalau istri dan anak-anaknya mengampuni, maka kekuatan mantra, kekuatan guna-guna itu akan netral dalam 1 tahun. Karena kekuatannya tidak ada untuk bahan bakarnya. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Makanya dulu sebelum bertobat, sebagai dukun, kalau pasien minta tolong, maka pasien diajar supaya ngasih surat kaleng atau telepon rahasia mendadak ke anaknya, ke istrinya. Supaya apa? Supaya ribut bertengkar. Semakin ribut bertengkar, kekuatan tambah hebat. Tetapi kalau istri, anak mengampuni, maka semua kekuatan guna-guna itu, kekuatannya tidak berfungsi. Alkitab berkata, ada iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Amin. Amin. Yang kedua, dihadapi
dengan ikatan darah, dekatkan ke anak kandungnya. Bekas istri ada, bekas anak tidak ada. Tapi apapun yang terjadi di dalam kekristenan tidak boleh dan tidak ada perceraian. Jelas, saudara? Nah, saudara, kalau orang kena guna-guna, dekatkan anak kandungnya. Karena ikatan darah itu yang akan menggoyahkan mantra. Karena ketemu yang asli. Jelas? Nah, itu ada hubungan batinnya. Begitu ini didekatkan, yang asli ketemu itu goyah. Tapi yang paling berbahaya dalam ilmu guna-guna, kalau ketemu anak kandung. Begitu kena anak kandungnya, mantra itu akan goyang. Kekuatan tidak berfungsi karena ketemu yang asli. Yang ketiga, dihadapi dengan cinta sejati. Ingat, kasih itu tidak mencari keuntungan, betul? Dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Amin. Dan kasih itu memberi. Saudara, untuk menghadapi ilmu guna-guna sehebat apapun, seorang istri harus mencintai suaminya apa adanya. Pak, kalau istrinya sudah tidak mencintai gimana? Susah. Harus ada cinta di dalam diri istrinya. Karena apa? Yang asli itu lebih kuat daripada yang palsu. Untuk menghadapi guna-guna, haruslah dengan kekuatan cinta. Dan yang keempat, jangan mengukit dosa lama. Alkitab berkata, jangan hidup mengungkit-ungkit masalah lalu. Ingat sudah, kasih itu memberi apa? Pengampunan. Kadang seorang ibu kalau sudah pernah jengkel sama suaminya, begitu ada masalah baru diungkit-ungkit lagi yang lama, betul? Nah, kalau sudah lakukan 3 ini, dan seorang suami yang kena guna-guna itu, cirinya mau kembali ke keluarga, kadang ke sana, kadang ke rumah, berarti mantranya sudah goyah. Ketemu yang asli, dia pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah, jangan ungkit dosa lamanya dia. Karena kasih itu adalah memberi pengampunan. Nah, yang 4 ini yang penting sekali. Kalau 4 ini dilakukan, sekalipun bukan orang Kristen, ingat ya, sekalipun bukan orang Kristen, maksimal 3 tahun, minimal 1 tahun, pasti kembali. Tetapi kalau kita orang Kristen, lebih dari itu, ada kuasa dalam nama Yesus. Yang kelima, ini untuk orang Kristen. Patahkan dulu pengikat batin. Kalau 4 ini berdasarkan hukum alam. Apa saudara? Hukum apa? Alam. Tetapi yang 5 ini di atas hukum alam. Supranatural. Kekuatan Tuhan. Amin, saudara? Nah, putuskan mantra pengikat batin dulu. Mantra itu bekerja tepatnya jam 12 malam. Masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, doanya seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan batin, mantra roh jahat. Nah, kalau tahu perempuannya, sebut perempuannya. Kalau itu yang kena istri, sebut lakinya. Itu semua kami putuskan, kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan itu kalau suami doakan gini, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh. Putuskan dulu mantra pengikat batinnya. Nah, mantra pengikat batin itu bekerjanya jam 12 malam. Dan masuk ke dalam jiwa seseorang itu tepatnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Ada 3 hari di sini. Rabu, Kamis, Jumat. Itu mantra pengikat batin itu masuk ke dalam jiwa seseorang.
dan itu harus diputuskan dalam nama Yesus sebelum masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, setelah itu yaitu ditolak, diusir dalam nama Yesus tepatnya jam 6 sore. Karena mantra itu dikirim akan parkir, akan masuk sebelum jam 12. Itu parkirnya ada di pintu utama. Nah, Pak, apakah harus di ruang pintu utama? Kurang kerjaan juga adalah doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Saudara, sebelum jam 6 sore saudara berdoa, tolak setannya. Doanya seperti ini, dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh setan, segala roh-roh jahat, mantra-mantra kami usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk-kutuk. Darah Yesus sucikan tempat ini. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah dari hambanya Evangelis Daud Tony tentang tanda-tanda seseorang yang kena guna-guna, serta juga sudah menjelaskan bagaimana cara lepas dari ikatan mistik guna-guna ini. Selanjutnya kita akan melihat secara umum tanda-tanda seseorang terkena mistik guna-guna dan bagaimana perilakunya. Mari kita sama-sama belajar. Mistik guna-guna adalah praktek mistis yang diyakini dapat memberikan pengaruh negatif pada seseorang. Mari kita pelajari tanda-tanda terkena guna-guna. Definisi guna-guna. Guna-guna adalah praktik mistik yang melibatkan penggunaan energi negatif dengan tujuan menyebabkan kerugian fisik, emosional, dan spiritual pada seseorang. Praktik ini tersebar di berbagai budaya di seluruh dunia. Tanda-tanda fisik terkena guna-guna. Pertama, ruam atau luka tak biasa. Tanda fisik yang dapat muncul termasuk ruam, luka tak biasa, atau perubahan mendadak dalam kondisi kulit. Ada sesuatu yang aneh pada kulit. 2. Sensasi terbakar atau kesemutan. Seseorang yang terkena guna-guna mungkin mengalami sensasi terbakar, kesemutan, atau rasa panas yang tidak wajar. 3. Rasa lemas atau kehilangan stamina. Perubahan tiba-tiba dalam tingkat energi dan kelelahan yang konstan dapat menjadi tanda terkena guna-guna. Inilah tanda-tanda pada fisik seseorang yang terkena guna-guna. Ruam dan luka tak biasa, sensasi terbakar atau kesemutan. 3. Rasa lemas atau kehilangan stamina. Perilaku dan gejala emosional terkena guna-guna. Berikut perilaku dan gejalanya. Pertama, perubahan mood. Seseorang yang terkena guna-guna dapat mengalami perubahan mood drastis, seperti menjadi mudah marah, sedih, atau gelisah. 2. Ketakutan yang tak wajar. Rasa ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dapat menjadi gejala terkena guna-guna, bahkan dalam situasi yang seharusnya tidak menakutkan. 3. Depresi atau kelelahan emosional. Seseorang yang terkena guna-guna mungkin mengalami perasaan depresi yang mendalam atau kelelahan emosional yang berkepanjangan. Inilah 3 perilaku dan gejala emosi kepada seseorang yang terkena guna-guna. Perubahan mood, ketakutan yang tak wajar, depresi atau kelelahan emosional. Perubahan dalam kehidupan sehari-hari, hubungan pribadi yang sulit. Kehidupan cinta dan hubungan pribadi, seseorang dapat mengalami hambatan dan konflik yang tidak lazim setelah terkena guna-guna. Tiba-tiba berubah drastis. Dia tidak lagi mencintai suaminya atau sebaliknya. Drastis. Sesuatu yang tidak lazim. Berikutnya, keuangan yang terganggu. Situasi keuangan yang stabil dapat berubah drastis setelah terkena guna-guna, seperti kerugian finansial yang tiba-tiba atau kesulitan dalam pekerjaan. Berikutnya, gangguan dalam kesehatan. Setelah terkena guna-guna, seseorang dapat mengalami gangguan fisik atau penyakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Tanda-tanda terkena guna-guna dalam mimpi. Mimpi buruk yang berulang.
Mimpi buruk yang berulang atau terus-menerus dapat menjadi tanda terkena guna-guna. 2. Mimpi tentang kekuatan gelap. Mimpi yang melibatkan kekuatan gelap, makhluk jahat, atau situasi menakutkan dapat mengidentifikasi pengaruh guna-guna. 3. Mimpi dengan simbol negatif. Munculnya simbol-simbol negatif dalam mimpi, seperti darah, api, atau makhluk menyeramkan, dapat menjadi petanda terkena guna-guna. Inilah tanda seseorang terkena guna-guna dalam mimpi. Cara melindungi diri dari guna-guna. Nah, ini yang terpenting untuk kita ketahui bersama. Inilah caranya. Adventist Doctrine sudah menjelaskan cara-cara untuk melawan guna-guna. Ada 4 secara umum, tetapi untuk yang Kristen ada 1 lagi. Patahkan pemutusnya. Nah, hari ini secara umum saja ada 3 cara untuk melindungi diri dari guna-guna. Afirmasi positif. Mengucapkan afirmasi positif secara terus atau teratur dapat menguatkan energi positif dan melindungi diri dari pengaruh negatif guna-guna. Jadi, kita mengucapkan terus-menerus hal-hal yang baik, hal yang positif. Jangan sampai kita kosong ataupun sedang lengah dan sebagainya. Berikutnya, guna-guna cleansing. Mandiri atau dengan bantuan ahli spiritual, cleansing dapat membersihkan energi negatif dari diri dan lingkungan sekitar. Berikutnya, membangun perlindungan energi. Mempraktikkan metode perlindungan energi seperti mengenakan kristal pelindung atau menciptakan perisai energi dapat membantu melindungi diri dan dari guna-guna. Inilah cara-cara umum untuk melindungi diri dari guna-guna. Nah, itulah tadi teman-teman, tanda-tanda seseorang terkena mistik guna-guna dan bagaimana solusinya. Yang saya sampaikan hanyalah tanda-tanda seseorang terkena mistik secara umum atau menurut ilmu pengetahuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan,
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.